itu mereka bisa mengeksplor kekuatan dirinya sehingga mereka tuh bisa jadi the best version of their self gitu loh. Karena selama ini kan mostly tuh kan mereka kayak bingung aku mesti gimana. Perkenalkan, nama aku adalah Mustika Indah. Kalau di career mentoring biasanya teman-teman menti itu panggilnya Kak Tika ya, atau Mbak Tika biasanya gitu ya. Nah, saat ini kesibukanku sih sebagai learning development mentor di salah satu social startup ya di Campaign, dan juga saat ini masih menjadi freelance career consultant di MyEduSolve. Jadi jauh sebelum saat ini gitu ya kerja di Campaign dan join juga di MyEduSolve tuh sebenarnya aku sudah kerja sejak tahun 2011. 2011 sampai 2016 itu pada saat itu aku kerja sebagai praktisi HR, fokusnya di training gitu ya, di training development. Kemudian di tahun 2016 memang akhirnya memutuskan untuk resign, career break ceritanya waktu itu. Career break karena harus pindah keluar kota. Nah, sampai dengan tahun 2021 itu kondisi career break karena memang harus pindah keluar kota dan fokus untuk keluarga ya gitu, untuk anak-anak. Sampai akhirnya di tahun 2021 diskusi-diskusi sama suami, pingin balik lagi nih gitu, pingin kira-kira bisa berkarya di mana lagi ya gitu, pingin kerja tapi memang pada saat itu memang fokus kerjanya sudah nggak mau lagi balik kerja di kantor kan. Jadi waktu aku kerjanya di manufacture, di korporasi, kerjanya di kantor gitu ya, harus sit in di kantor dari jam 8 sampai dengan jam 5. Singkat cerita sama suami diizinin untuk aku bisa balik kerja lagi gitu ya. Nah dari 2021 tuh akhirnya mulai persiapan gitu, mulai mempersiapkan diri. Kalau misalnya mau balik kerja, kerja yang seperti apa? Kalau nggak mau kerja balik kantor, terus kerjanya kerja apa gitu ya, ngapain? Akhirnya ikut kelas, ikut bootcamp dan segala macam sampai akhirnya di tahun 2022 awal aktif cari, memang pada saat itu aktif cari di LinkedIn, aktif cari di portal-portal job. Akhirnya ketemulah dengan Loker gitu ya dari MyEduSolve ini gitu, dimana pada saat itu sedang cari career consultant, baca-baca requirement yang masuk, terus apa yang akan dilakuin gitu kan, job desk-nya pada saat itu juga kayaknya fun gitu ya, sesuai karena memang basically aku adalah orang training, suka ngajar, suka sharing. Ya udah akhirnya cobalah apply di situ dan interview. Aku ingat banget waktu itu interviewnya bareng sama Nisa, which is Nisa itu juga sempat mengalami career break gitu ya, jadi kayak kita ngobrol dan dia juga kayak pada saat itu aku juga nanya kenapa akhirnya kok mau nerima aku, padahal aku sudah 5 tahun gitu ibaratnya ya, sudah tidak bekerja, udah notabene itu nggak aktif kerja kantor gitu ya selama 5 tahun. Dan Nisa bilang aku juga career break kok Kak, sama gitu, dan aku ngelihat memang potensinya ada, kemampuannya ada, pengalamannya ada gitu. Nah sehingga akhirnya waktu itu join lagi MyEduSolve sampai sekarang gitu kenangan. Dan akhirnya memang jadi cinta banget sih maksudnya dengan kerjaan sebagai career consultant, sebagai career mentor ini gitu loh, karena akhirnya kayak nemuin oh iya memang passionnya di sini sih gitu, dan emang cocok aja, ngerasa cocok aja gitu ketemu sama anak-anak muda, terus banyak banget kan beda-beda latar belakangnya, bisa ngebantuin mereka mendevelop diri sendiri gitu ya. Jadi itu sih, jadi sampai sekarang tuh kayak seneng aja gitu, seneng banget nih ini jalanin ini gitu. Ya, jadi tadi aku udah mention kan kalau ketika aku baca Lokernya, terus ngebaca apa sih yang kayak akan kita lakuin sebagai seorang career consultant. Nah, di situ aku ngerasa kayak ini cocok banget nih, maksudnya gue banget nih gitu. Karena di situ kan ada kayak personalized mentoring, one-on-one mentoring gitu kan. Terus ada juga untuk bawain materi juga di kelas gitu ya. Aku ingat banget pada saat itu, dan ya aku ngerasa bahwa hal-hal itu tuh hal-hal yang aku memang sudah pernah lakukan dulu dan aku suka untuk melakukan gitu loh. Dulu memang gak kebayang sih, jadi pada saat aku cari kerja itu memang aku fokus mencari kerja yang remote, karena aku ngerasa pandemi itu jadi kayak satu titik balik dan bikin aku sendiri pribadi tuh ngerasa lebih percaya diri bahwa pasti banyak peluang-peluang kerja sekarang tuh yang akhirnya udah bisa dilakuin remote. Makanya aku aktif nih coba cari apa ya yang possible untuk dilakuin gitu ya, dari mulai full time, yang remote gitu. Nah sampai akhirnya ketemulah si career consultant ini gitu. Jadi aku ngerasa apa yang ditulis pada saat itu ya di vacancy-nya MyEduSolve itu, aku ngerasa kepanggil aja, oh ini aku banget nih gitu, dan kayaknya bisa gitu pada saat itu. Meskipun aku juga masih blank ya, nggak tahu ini harus ngapain, bakalan ngapain gitu, tapi emang pada saat itu udah ngerasa baca itu udah kayak ini gue banget nih gitu, pasti bisa. Dan itu tadi sih gitu, aku ngerasanya satu dengan aku jadi career consultant, karena di situ kan pasti bakal ketemu sama banyak mahasiswa-mahasiswa yang kalau ngomong secara usia memang jauh banget sih pasti dari aku. Cuman akhirnya aku ngerasa ini jadi satu chance aku, jadi peluang aku untuk aku bisa secara langsung catch up dengan teman-teman yang pada masih kuliah nih gitu.
untuk tahu gimana kondisi situasi sekarang di perkembangan zaman, kan kita harus banyak-banyak ngobrol dan ketemu sama anak-anak muda kan. Gitu, ibaratnya gitu. Jadi aku rasa ini akan bisa jadi salah satu cara aku juga untuk ngikutin perkembangan teknologi, ngikutin tren-trennya anak-anak muda sekarang gitu ya. Aku nggak akan bisa dapetin kalau misalnya aku masuk ke perusahaan yang circle-nya mungkin ya orang-orang yang usianya mungkin nggak jauh lah generasi milenial kayak aku gitu. Makanya aku ngerasa ketemu sama anak Gen Z dengan menjadi career consultant ini jadi salah satu jalan untuk aku bisa ini tadi, bisa ngikutin perkembangan zaman, bisa ngikutin perkembangan teknologi, dan emang bener gitu kan. Itu aku rasain banget. Untuk bisa at least ngikutin atau adaptasi dengan perubahan generasi ini kan kita harus memahami dulu kan, oh ini generasi Z ini tipikalnya kayak gini. Jadi belajarnya tuh gini, belajarnya tuh akhirnya aku ngerasa merasa jauh lebih melatih aku untuk berempati dan melatih aku untuk lebih bisa active listening gitu, untuk ngerti kebutuhannya anak-anak Gen Z ini kebutuhannya apa sih gitu. Karena aku tuh nggak bisa sebagai career mentor tuh aku nggak bisa memberikan wejangan, memberikan masukan gitu ya, ngasih advice yang menurut aku tuh ya sesuai untuk aku, sesuai dengan zamanku, ngerti nggak sih? Karena apa yang dulu aku lakukan, apa yang cocok untuk aku, apa yang bisa untuk aku, belum tentu bisa untuk mereka. Makanya perlu untuk bisa memahami sebenarnya kebutuhannya, pola pikir mereka gimana, kebutuhannya mereka tuh apa gitu. Sehingga kalau ngasih advice bukan advice yang menurut aku menurut pengalaman aku aja gitu, tapi kamu butuhnya seperti ini, kamu punya kemampuan, kamu punya kekuatan di sini, maka kamu bisa coba dengan cara yang ya gimana yang terbaik menurut kamu. Jadi kayak cuma ngasih apa ya, ngasih jalan aja sih untuk mereka bisa solve problem mereka sendiri gitu. Karena kan kebutuhannya mereka bukan, aku tuh nggak tahu gitu loh, jujur ya kan gitu, agak kaget gitu ketemu sama anak mahasiswa yang oh kok gini ya gitu, kok gini ya, kok gitu ya gitu. Kayak dulu tuh zaman aku kerja tuh nggak gini deh gitu ya, kayak dulu zaman aku kuliah nggak gini deh gitu. Kan sekarang kan kemarin cuma dengar-dengar doang kan, dosen aku tuh bilang ya anak-anak sekarang tuh begini begini begini, tapi kan nggak tahu kalau tidak bersentuhan secara langsung gitu. Begitu bersentuhan secara langsung kan, oh oke, ternyata emang ya emang kebutuhannya mereka beda, mindset mereka beda gitu ya, sehingga mau nggak mau ya kita yang harus beradaptasi gitu kan. Sebenarnya gini, basically karena aku orang psikologi ya, jadi dari sejak dulu itu aku mengenal konsep yang namanya individual differences gitu. Yang aku ngerasanya gini, ngerasanya apa yang aku pelajari dulu di psikologi, background aku, basic aku sebagai psikologi ini sangat membantu aku sekali untuk bisa mencoba untuk memahami kebutuhan setiap individu gitu. Yang challenging banget itu adalah ketika sebagai career mentor tuh kan kita megangnya dan kita ketemunya tuh kan mentornya tuh nggak cuma dengan satu anak dua anak gitu kan, tapi kayak di satu waktu aja bisa sampai 20, sekarang aja juga megang 50 gitu kan anak gitu. Nah ini yang akhirnya tuh challenging, bahwa kita sebagai mentor itu pertama harus benar-benar mengenali kebutuhannya apa dari setiap masing-masing individunya gitu. Yang itu mau nggak mau ya akhirnya kita harus mengenal, kita harus approach satu persatu, kita harus ngajak deep talk satu persatu gitu ya. Karena kalau misalnya memberikan treatment yang sama tapi dengan anak-anak yang kebutuhan berbeda kan pasti nggak match gitu. Jadi makanya harus membuat personalized mentoring ini yang itu sangat challenging banget sih gitu. Ya ibaratnya nih kita ketemu sama satu anak Gen Z aja kan lumayan memusingkan ya untuk kita bisa adaptasi, untuk bisa tahu kebutuhannya. Nah ini kan dalam satu waktu harus bisa mendengarkan gitu kan secara aktif kebutuhannya dari masing-masing nih gitu, dari puluhan anak gitu. Nah itu yang menurut aku juga cukup challenging gitu, gimana bisa men-treat mereka gitu ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu loh. Ya personalized guidance-nya ini loh yang selama ini tuh yang bisa jangan sampai kecampur-campur kan. Misalnya ke si A ini ternyata dia butuhnya di treatmentnya bisa dengan cara B gitu, tapi karena mungkin akunya tidak melakukan pencatatan yang benar, aku tidak berusaha menggali dengan benar gitu kan kebutuhannya, sehingga mungkin aku menyamakan treatmentnya dia dengan si C yang sebenarnya harusnya tuh ada sesuatu yang berbeda gitu. Itu sih yang challenging banget sih, dari mulai pendekatannya dari mulai gali kebutuhannya sampai dengan memberikan treatmentnya, itu yang challenging banget menurut aku ya gitu. Aku gini, menempatkan diriku sebagai mentor itu akhirnya aku menempatkan diriku seperti orang tua kan akhirnya gitu ya. Maksudnya ya lepas dari memang usia aku yang memang cukup jauh sama mereka gitu ya, cuman aku berusaha menempatkan diri aku tuh akhirnya seperti orang tua, kayak aku ke anakku gitu.
Jadi kan aku berusaha untuk mendengarkan, berusaha untuk memahami kebutuhannya gitu kan, sehingga aku tidak memberikan respon yang salah. Karena kan anak-anak sekarang itu sangat sensitif sekali terhadap respon yang diberikan oleh orang lain ke dia gitu ya, kalau dari lawan bicaranya. Jadi ketika kita memberikan respon yang kurang tepat, nah reaksinya tuh bisa jadi agak berlebihan gitu loh. Kalau dulu sih mungkin kayak aku ya, mungkin aku masih bisa memaklumi lah ketika mungkin aku dimarahin sama orang gitu ya, aku dimarahin sama dosen, dimarahin sama atasan gitu ya. Aku berusaha untuk memaklumi, oh ya ada sesuatu yang salah dengan diriku gitu ya, apa yang sebenarnya salah sih, kenapa aku dimarahin dan segala macam gitu ya, untuk ngelakuin reflection. Anak sekarang gitu ya, itu kayak anak aku aja gitu ya, kalau misalnya kita negur gitu ya, kita marahin gitu ya, mereka tuh responnya udah bener-bener yang luar biasa banget lah gitu ya, yang sekarang tuh kan dikait-kaitin dengan apa yang salah dengan diri aku, apakah aku depresi lah, apakah aku ya gitu ya, kaitannya dengan mental health gitu ya, apakah aku gini begitu gitu ya, aku terguncang, aku macam-macam gitu loh. Jadinya udah yang wow gitu ya, anak sekarang karena saking mereka bisa dengan mudahnya mengakses istilah-istilah kayak gitu kali ya gitu. Jadi kayak aku gampang banget ya anak sekarang tuh bilang aku lagi gak baik-baik aja gitu ya, mental health ya terganggu lah dan segala macam gitu loh. Itu sih yang ya itu sih bikin akhirnya jadi lebih aware aja sih gitu, lebih berhati-hati untuk memberikan respon ke anak-anak menti-menti ya sekarang gitu. Buat aku sendiri pribadi sih, ini dari Medusa sendiri kan kita tidak ditargetkan untuk sampai ke job placement rate. Aku nggak tahu ya, mungkin Medusa sendiri sih ada penilaiannya ya, kayak dari yang pernah ikut program career mentoring, berapa sih yang udah kerja dan segala macam, mungkin Medusa ada. Cuman kan secara kita pribadi kan sebenarnya tidak dituntut untuk, ayo dari kamu ya, seenggaknya nih dari sekian menti nih, job placement rate-nya misalnya 80% ya terpenuhi misalnya dari anak-anak menti, kan tidak secara langsung ada secara angka gitu yang diberikan ke kita targetnya gitu. Nah, kalau buat aku sendiri pribadi sih sebagai career mentor itu sampai sejauh ini, buat aku ketika aku bisa sukses menjadi career mentor adalah ketika teman-teman menti yang aku dampingi gitu ya, ibaratnya yang aku mentoring, itu mereka bisa mengeksplor kekuatan dirinya, mengenali kekuatan dirinya, sehingga mereka tuh bisa jadi the best version of their self gitu loh. Karena selama ini kan mostly itu kan mereka kayak bingung, aku mesti gimana, aku bisa apa gitu kan, aku nggak tahu ini kalau apa namanya yang cocok untuk aku apa, karena kayak aku tuh bisa semuanya dan suka semuanya gitu kan, sehingga banyak hal dipelajari kayak gitu. Jadi kalau buat aku sendiri adalah ketika mereka udah bisa mengenali gitu ya, mengenali kekuatan dirinya, mengenali passionnya di mana, sehingga mereka benar-benar bisa utilize gitu ya, memanfaatkan ini dan menjadi the best version of their self gitu ya. Dan sesuai dengan tadi, sesuai dengan goalsnya mereka masing-masing gitu. Karena kayak sekarang misalnya aku lihat ada beberapa yang nggak kerja sih, tapi dia akhirnya bisa sukses menjadi freelance videographer dan fotografer. Dimana yang dulu ketika memang mentoring itu berkali-kali memang dia bilang, ya Kak, aku suka fotografer videographer, tapi memang aku tuh ragu gitu loh, berada dalam ketakutan, bisa nggak sih sebenarnya aku di dunia ini, karena aku juga maksudnya aku mempelajari bidang ilmu yang juga oke, kalau misalnya mau ditekuni secara karir oke, tapi jiwanya itu ke videographer, fotografer gitu loh. Nah ketika akhirnya sekarang aku melihat dia di portofolio dia, di Instagram dia banyak project-project dia gitu ya, freelance dia gitu ya, portofolio dia dan hasil fotografi dan videografi dia, dan aku lihat wah ini anak akhirnya jadi ya gitu, dan akhirnya maksudnya dia tuh jadi semakin mantap gitu loh dengan pilihan dia, karena memang dia melakukan sesuatu yang memang dia suka, meskipun akhirnya apa ya, tidak meninggalkan apa yang mungkin sekarang dia dapat atau dia pelajari ya, kayak dari sertifikasinya, terus habis itu dari perkuliahannya gitu. Itu kayak semua tuh akhirnya benar-benar dia utilize, dan dia tuh jalanin sesuatu yang emang benar-benar sesuai dengan skills dia, dengan kekuatan dia, dengan passion dia gitu loh, dan jadi konten kreator gitu loh, maksudnya sekarang aku ngeliat gitu loh, kayak aku ngobrol, wah itu sih yang buat aku tuh jadinya jadi satu kepuasan tersendiri gitu. Kalau kita ngomong dari di luar Matrix ya, kalau Matrix sih aku sendiri jujur pribadi nggak mencatat sih, maksudnya berapa banyak dari anak-anak mentiku sampai sejauh ini ya belum mencatat berapa banyak yang akhirnya job placement rate lah, maksudnya berapa banyak akhirnya oke udah kerja ataupun udah magang gitu. Tapi banyak yang secara tidak langsung mereka kayak ngelaporin, terus habis itu japri aku bilang say thank you, makasih ya Kak, karena kakak aku sekarang jadi begini. Itu tuh ada gitu sampai sekarang. Dan itu yang jadi apa ya, kepuasan tersendiri lah. Kalau misalnya dibilang sukses, kayak tolak ukur sukses tuh
Belum sih kayaknya ya gitu karena kayak masih banyak PR-nya dan jam terbangnya juga masih harus diperbanyak lagi gitu. Tapi kalau ngomong kepuasan pribadi sih itu tadi sih. Kepuasan tersendiri menjadi seorang career konsultan.